Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya saat ini kita sudah bisa cetak kartu peserta ujian SKD CPNS 2024. Nah, tentunya setelah muncul tombol cetak kartu peserta ujian di akun SSC-ASN, kita harus melihat informasi detail pada kartu peserta ujian kita. Pada video ini kita akan memberikan contoh bagaimanakah cara cetak kartu peserta ujian CPNS 2024, sekaligus bagaimanakah langkah selanjutnya untuk kita nanti bisa sukses ya ikut seleksi CPNS 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Kalau misalkan di sini teman-teman melihat untuk penyesuaian jadwal terbaru terkait tentang seleksi CPNS 2024, maka setelah dilakukan penjadwalan seleksi, maka di sini kita bisa melihat pengumumannya ya, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat SKD CPNS. Nah, di sini bisa dicek yaitu rentang waktu antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober. Nah, tentunya saat ini teman-teman sudah muncul semua ya untuk tombol cetak kartu peserta ujiannya. Silahkan siapa yang sudah muncul atau yang belum muncul, tinggalkan saja di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya. Oke, berikutnya di sini kita akan simulasikan bagaimanakah cara cetak kartu peserta ujian CPNS 2024. Langkah pertama tentunya kita masuk yaitu ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya setelah sampai sini teman-teman bisa login ya ke akun kita masing-masing, yaitu kita klik di sini yaitu tombol masuk teman-teman. Dan berikutnya di sini kita masuk dengan nick dan juga password yang sudah kita lakukan. Kita masukkan dulu ketika membuat akun ya. Kemudian masukkan di sini ada kode captcha. Ini kita masukkan sesuai dengan yang muncul. Oke, nah berikutnya di sini kita klik saja tombol masuk. Dan berikutnya di sini setelah masuk kita akan sampai di resume pendaftaran calon ASN. Nah, di sini untuk mencetak kartu peserta ujian ini kita bisa scroll ke bawah ya. Oke, kita scroll ke bawah, maka untuk tombol cetak kartu peserta ujian ini sudah muncul di sini teman-teman. Nah, tentunya ini sudah sesuai dengan arahan bahwasannya untuk teman-teman pendaftar CPNS itu mencetak kartu peserta ujian ketika sudah diumumkan pengumuman waktu dan juga untuk persesinya ya. Dan di sini kita sudah di tanggal 14 nih, artinya sudah lengkap untuk kartu ujiannya. Nah, berikutnya teman-teman untuk mencetak kartu ini kita klik saja di sini yaitu cetak kartu peserta ujian. Otomatis nanti akan masuk di galeri kita masing-masing ya. Dan berikutnya setelah teman-teman berhasil mencetak kartu peserta ujian, ini adalah contoh kartu peserta ujian CPNS 2024. Dan di sini silakan dicek untuk informasi detail, ini adalah terkait tentang tanggal dan juga waktu ujian sudah lengkap sekarang. Dan inilah yang nanti akan kita bawa ketika datang ke tempat ujian. Yang mana di sini adalah kartu peserta ujian, kemudian ini adalah berdasarkan dari data-data kita. Nah, ini data-data kita. Selanjutnya di sini untuk nomor peserta kita, selanjutnya lokasi formasi kita tuh dulu melamarnya tuh di mana, ini akan muncul di sini. Kemudian kualifikasi pendidikan kita, kemudian formasi jabatannya apa dulu kita itu, kemudian untuk lokasi ujian. Dan di sini titik lokasi ujian itu munculnya di sini teman. Nah, misalkan saya itu adalah nanti di Madiun ya. Nah, berikutnya yang perlu teman-teman cermati itu adalah pada bagian tanggal ujian atau sesinya. Nah, kebetulan di sini saya nanti ujiannya itu adalah tanggal 21 Oktober ya. Nah, ini berarti nanti kita datangnya ke sana itulah tanggal 21 Oktober. Nah, kebetulan di sini saya nanti itu di sesi 4 ya. Sesi 4 tuh nanti waktunya sore. Karena apa? Karena untuk pembagian waktu SKD CPNS 2024 itulah dibagi menjadi 4 sesi ya. Ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Kecuali untuk yang hari Jumat ya. Seperti itu, hari Jumat itu hanya ada 2 sesi. Nah, kebetulan di sini saya tuh nanti masuk sesi 4. Nah, yang perlu kita perhatikan itulah yang di bagian ini ya, yaitu di sini tanggalnya silakan dicatat tanggal berapa. Kalau bisa nanti sehari sebelumnya itu kita bisa survei dulu ya, supaya nanti kita nggak telat. Nah, kita cek sesinya, sesi 4, kemudian jamnya berapa, yaitu jam 15.30 sampai dengan jam 17.10, itu waktu setempat ya. Nah, ini kemudian untuk pin ujian nanti kita akan dapatkan ketika teman-teman itu sudah datang ke tempat ujian. Nah, nanti kan ada waktu persiapan sejam sebelum nanti waktu ujian dimulai.
kita nanti akan diberikan pin ujian. Jangan sampai teman-teman ini telat ya. Minimalnya kalau saya itu adalah 2 jam sebelum waktu dimulai itu saya sudah berada di tempat ya. Karena nanti masih ada body checking, kemudian face recognition, kemudian pemberian pin ujian, kemudian transisi dari tempat menunggu sampai dengan di ruang ujian. Nah, silahkan dicek untuk tanggalnya, kemudian sesi berapa, jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, berikutnya juga teman-teman bisa cek yang di bagian bawahnya. Di sana itu kan ada ketentuan apa saja yang harus dibawa nantinya. Dan di sini untuk yang nanti teman-teman di bawah perlu diperhatikan betul ya yang di sini. Yaitu peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Jadi untuk sesi 4 ini adalah saya itu di sini jam 15.30, berarti 90 menit sebelum ini saya sudah datang nih di lokasi ujian. Nanti ada rangkaian kegiatan lain yaitu sebelum kita itu masuk ke sesi ujian. Artinya kita 90 menit ini harus sudah sampai ya di sana. Kemudian kartu peserta ujian ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Jadi teman-teman nanti membawa yaitu kartu peserta ujian ini dibawa ya, jangan sampai lupa. Kemudian peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas asli yang sesuai tercantum pada kartu ini. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka instansi berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta untuk mengikuti ujian. Jangan lupa teman-teman nanti membawa KTP asli ya. Itu biasanya yang diperiksa adalah KTP asli. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman instansi menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Nah, sekarang kita cek untuk nanti ketentuan lebih lanjut terkait tentang untuk ujian itu adalah teman-teman bisa cek di instansi masing-masing ya. Kalau saya itu melamarnya di instansi Kementerian Agama, ini bisa berkunjung ke CASN Kemenak ya. Nah, kemudian kita cek di CASN Kemenak. Untuk saat ini sepertinya di bagian pengumuman di sini kok belum ada ya. Nah, ini untuk pengumuman CPNS Kemenak ini adalah kemarin dulu itu. Kemudian di sini informasi daftar perubahan status, kemudian pengumuman pasca sanggah. Nanti teman-teman cek di sini. Nanti akan ada tambahan pengumuman terkait tentang pembagian titik lokasi dan juga peraturan-peraturan ketika ikut SKD CPNS. Namun sebagai bahan acuan di sini nanti akan sama ya. Kita coba cek yang di BKN. Samanya juga di BKN ini malah terlebih dahulu kemarin sudah diumumkan untuk daftar peserta dan juga untuk lampiran terkait tentang peraturan-peraturannya. Ini jadwal SKD, kemudian untuk lampirannya, kemudian untuk lampiran peserta ya, kemudian untuk pengumuman jadwal ini kita coba cek. Ini adalah kalau di SKD di BKN adalah seperti ini. Kemudian untuk peraturan-peraturannya ini teman-teman bisa cek, yaitu coba kita cek di sini untuk peraturan-peraturannya ya. Oke, kita lihat dulu untuk pembagian sesinya. Nah, kebetulan saya itu nanti di sesi 4. Nah, ini kan nanti teman-teman mengapa harus datang yaitu 90 menit sebelumnya. Ini kan untuk jadwal kita itu jam 15.30 sampai dengan jam 17.10. Setidaknya teman-teman nanti jam 14.00 sudah sampai nih di lokasi ujian. Karena apa? Karena di sini ada kegiatan yang dilakukan ya. Yang pertama ada registrasi dan pemberian PIN peserta. Ada penitipan barang, kemudian ada body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril. Nah, ini. Kemudian perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian. Jadi teman-teman nanti datangnya jangan sampai telat ya. Di sini dicek untuk pembagian per sesinya dan untuk peraturan-peraturannya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di sini tentunya yang dibawa apa disiapkan ya. Jangan sampai nanti kita datangnya telat. Semoga teman-teman lulus semua ya di tahun ini.